Halo buzzer-nya STY yang dari Sabang sampai Merauke, kalian lagi ngapain nih? Ini adalah keresahanku untuk Timnas Indonesia. Hebat banget ya Coach Shin Tae-yong punya ribuan buzzer di Indonesia. Kayak politik aja, ada-ada aja. Sampai saat ini masih heran sama orang yang gak suka sama STY kayak Toel dan lain-lain. Bukan tidak boleh berbeda pendapat, tapi masalahnya kritikan ke STY dan ke pemain keturunan sejauh ini aneh semua. Itu makanya kalian diserang ribuan buzzernya STY. Dan yang lebih herannya lagi, sama orang yang benci timnas karena ketumnya Erick Thohir. Malah pernah dengar ada orang yang bilang kayak gini, kalau dia itu tidak rela timnas menang karena nanti Pak Erick Thohirnya yang dipuji. Kalau udah iri dengki emang kayak gitu kali ya. Ya wajar dong Pak Erick Thohir yang dipuji. Kan dia ketumnya. Timnas baik dan berkembang ya berkat dia kan. Berkat dukungan penuh dari ketumnya. Emang pengennya siapa yang dipuji? Karena Pak Erick Thohir ditunjuk Pak Jokowi untuk jadi ketum PSSI, jadi nggak mau dukung timnas gitu. Jadi benci ke timnas gitu. Mau gimana pun juga, kalian yang nggak suka karena Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi, mau gimana pun juga, merekalah yang menyelamatkan sepak bola Indonesia. Seharusnya kalian bisa membedakan perasaan itu. Orang yang benci timnas karena ada pemain keturunan, lu juga aneh banget. Apa salahnya mereka yang memiliki orang tua atau keluarga yang punya darah campuran beda negara ingin membela salah satu negara dari keluarga mereka? Kalian itu diskriminasi. Lihat sisi baiknya, program ini bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Pemain keturunan rata-rata masih muda, bisa bermain untuk timnas dalam waktu lama. Kekuatan mereka, cara berpikir mereka akan menjadi positif untuk pemain di Liga 1. Pemain Liga 1, kalau mereka berpikir positif, mereka pasti akan termotivasi, lebih semangat lagi, lebih kerja keras agar bisa mengimbangi para pemain diaspora. Pemain Liga 1 bisa belajar atau mencontoh cara bermain pemain diaspora dan hal itu akan bersifat baik untuk mereka di klub. Kalian yang membenci timnas karena pemain keturunan atau karena ketumnya Erick Thohir sebenarnya iri aja sih. Atau mungkin ada maksud lain, ada keinginan tertentu yang tidak bisa tercapai, jadi marah-marah mulu, nyalahin-nyalahin mulu. Bisa stop gak buat keributan dengan diskriminasi pemain keturunan? Mereka tidak bisa memilih lahir di mana, orang tuanya siapa. Takdir mereka harus punya orang tua atau keluarga yang berbeda negara. Orang Indonesia yang nikah dengan orang luar negeri, entah itu Belanda atau dimanapun, itu bukan suatu kesalahan. Anak mereka berhak mau ke Indonesia atau memilih di sana. Jika memilih di sana pun, itu bukan kesalahan juga. Gue yang gak nikah sama bule aja ngerti loh. Kok bisa kalian gak ngerti? Kok bisa bilang mereka itu orang asing dan bilang tidak pantas bela timnas Indonesia. Malu, timnas Indonesia isinya asing semua. Sementara mereka itu jelas dan terbukti memiliki garis keturunan darah Indonesia. Kalian benci pemain keturunan atau benci timnas karena ketumnya Pak Erick Thohir sih? Ayo jujur. Sejauh ini PSSI tidak melanggar aturan FIFA, tidak melanggar aturan apapun. PSSI memanfaatkan dengan baik aturan FIFA yang ada. Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan yang lainnya, justru mereka itu ingin kemudahan seperti ini. Kita malah ribut aja terus. Dari dulu, naturalisasi di sepak bola di timnas itu sudah ada dan sudah dilakukan juga. Bukan hanya saat ini hal ini terjadi. Kenapa sekarang sok keras? Kenapa ributnya sekarang? Seakan hal ini tuh baru saja terjadi di era sekarang. Naturalisasi yang dulu bisa dikatakan gagal karena tidak memberikan impact lebih besar, bahkan di level Asia pun tidak sanggup. Padahal udah pakai pemain naturalisasi. Mereka hanya bisa di AFF, itu pun masih biasa aja, masih dibantai, masih pontang-panting. Sekarang giliran program ini berhasil, malah ribut. Gak rela ya programnya berhasil di era sekarang. Gak rela ya timnasnya bagus di era sekarang. Pengennya timnasnya itu kena bantai-bantai, banyak mafianya, harga diri timnas bisa dibeli. Pengennya kayak gitu. Malu atuh kalian yang sekarang tiba-tiba muncul dan berisik. Bahkan orang yang biasa bahas politik pun tiba-tiba bahas timnas. Dulu kemana aja? Dulu jelas-jelas banyak mafianya, PSSI hancur. Kenapa sekarang ribut sekali mempermasalahkan pemain keturunan? Ada apa? Sekiranya kalian tidak bisa membantu apa-apa, jangan ngebacot, jangan bikin gaduh. Sekarang dan dulu berbeda. Sekarang harus ada garis keturunannya. Sekarang ngambil pemain yang muda-muda, bisa dipakai jangka waktu panjang. Lalu bagaimana dengan Martin Paes? Martin Paes kan gak punya darah Indonesia. Kok bisa dinaturalisasi? Keluarganya gak punya keturunan Indonesia. Kok bisa lolos dinaturalisasi? Dia seharusnya gak berhak jadi orang Indonesia. Gak berhak dinaturalisasi. Ngapain sih naturalisasi kiper? Kiper mah banyak, gak perlu itu Martin Paes. Katanya naturalisasi yang ada garis keturunannya, yang ada darah Indonesianya, kata netizen.
Sabar ya tuan-tuan, biasakan kalau nggak ngerti dan nggak tahu itu nanya atau cari tahu ya. Martin Paz bisa lolos persyaratan karena neneknya Martin Paz pernah tinggal di Indonesia. Memang betul, dia tidak ada darah Indonesianya. Nenek Martin Paz pun bukan keturunan Indonesia, tapi Martin Paz memenuhi syarat FIFA dan pemerintah untuk bisa dinaturalisasi karena neneknya merupakan Believers. Apa itu Believers? Believers merupakan keturunan orang asli Belanda atau etnis Eropa yang lahir di Indonesia. Believers itu orang asli Eropa yang lahir dan tinggal di Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Nenek Martin Paz merupakan wanita Belanda kelahiran Kediri dan sempat tinggal lama di Indonesia. Dia dikategorikan sebagai kelompok Believers. Makanya Martin Paz bisa lolos persyaratan naturalisasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Karena ngomongin Nenek Martin Paz, cerita dikit tentang Nenek Martin Paz ya, agar kalian juga berhenti diskriminasi Martin Paz. Nenek Martin Paz tinggal di Indonesia sejak dia lahir, tepatnya pada tahun 1937. Sayangnya pada saat itu tiba-tiba Perang Dunia Kedua terjadi yang membuat Nenek Martin Paz dan keluarga terpaksa terpisah karena terciduk oleh pasukan Jepang. Nenek Martin Paz dipisahkan dari ibunya. Nenek Martin Paz dipaksa harus masuk ke camp yang dibentuk oleh pasukan Jepang. Selama Perang Dunia Kedua terjadi, dia hidup di camp itu. Mereka yang tinggal di camp akan dipekerjakan atau diperlakukan tidak manusiawi oleh pasukan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, barulah Nenek Martin Paz bisa keluar dari camp itu dan memutuskan untuk ke Belanda. Di Belanda, dia memulai kehidupan yang baru sampai memiliki keluarga baru dan punya cucu yang bernama Martin Paz. Menurut Martin Paz, neneknya selalu bercerita ke keluarganya bagaimana dia tinggal di Indonesia. Meskipun waktu itu namanya belum Indonesia ya, tapi Nenek Martin Paz selalu bercerita dengan antusias dan terkadang merasa rindu dengan suasana di sini. Meskipun selama tinggal di sini dia pernah merasakan kesulitan, ketakutan karena Perang Dunia Kedua itu, tapi dia tetap merasa rindu momen tinggal di sini bersama ibunya. Dan beruntungnya Martin Paz sebelum neneknya meninggal dunia, dia sudah bicara tentang keputusannya untuk jadi WNI dan membela timnas Indonesia. Respon neneknya tersenyum dan terharu, dan itu percakapan terakhir Martin Paz sebelum neneknya meninggal dunia. Martin Paz yakin neneknya akan bangga karena dia bisa membela tanah kelahiran neneknya. Ketika pertama kali di Indonesia pada saat kemarin melawan Australia, Martin Paz merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sedih dan bangga. Dia seperti merasakan dukungan dari neneknya. Siapapun yang bermain di timnas, mau dari manapun mereka berasal, selagi mereka membela timnas Indonesia, selagi mereka membawa nama Indonesia, seharusnya tidak perlu dipertanyakan semangat juang mereka, karena mereka pasti bersungguh-sungguh untuk mengharumkan Indonesia. Dan bisa dilihat juga kan, sekarang yang kerja di PSSI seserius itu. Sampai yang Believers pun mereka bisa dapat, bukan naturalisasi asal-asalan. Stop juga berpikir kalau mereka itu dibayar seperti di klub. Nggak kayak gitu ya konsepnya. Dan sudah dijelaskan juga oleh Pak Erick Thohir, mereka tidak dibujuk dengan uang. Kenapa mereka bisa mau? Salah satu alasannya selain keluarga mereka, yaitu karena program PSSI yang jelas, terstruktur dengan baik. Mereka melihat masa depan yang baik di PSSI. Coba kalau dulu, pasti mereka nggak mau karena PSSI-nya nggak jelas. Stop juga membeda-bedakan pemain timnas. Panggil mereka dengan satu nama yang sama, yaitu pemain timnas Indonesia atau skuad Garuda, bukan naturalisasi ataupun lokal. Untuk kalian yang masih julid, iri dengki, dan berisik, kalian bukan petarung karena kalian terlalu takut untuk bersaing. Bahkan dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sudah tahu skill kurang, bukannya kerja keras, malah nyinyir. Lihatlah Rizky Ridho, Witan, Kambuaya, Egy, Hoki Caraka, Yakob, dan yang lainnya. Semua pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 yang selalu dipanggil timnas, lihatlah mereka. Bisa nggak kamu termotivasi untuk lihat mereka? Seharusnya kalian termotivasi lihat mereka, atau minimal malu gitu. Kok bisa ya mereka mampu bersaing? Nah, kamu harusnya berpikir bagaimana caranya bisa seperti mereka. Garuda Calling udah di-post. Lihatlah ada Malik dan Wahyu yang lagi-lagi dipanggil timnas. Kalian yang bermain di Liga 1, ayolah bekerja keras, semangat, mereka aja bisa loh. Itu artinya kalian juga seharusnya bisa seperti mereka, asal berusaha keras, terus belajar, jangan merasa malu untuk mengambil ilmu atau contoh dari mereka. Berusahalah menjadi yang terbaik, bukan ngebacot kayak M. Tahir. M. Tahir salah satu contoh buruk. Kalau bersaing bukannya memperbaiki diri, malah iri. Untuk kalian yang kritik timnas, yang diskriminasi ke pemainnya, yang kritik STY, minimal kalau kritik itu jangan blunder ya. Giliran pertanyaannya dijawab sama netizen, dibilang buzzernya STY.
Ini jangan-jangan kalian nih yang buzzernya seseorang. Nyerang STY dan pemain diaspora mulu, heran. Selagi kritikan kalian gak jelas, kalian akan kena serang balik sama buzzernya STY. Kritiklah cara bermainnya timnas, bagaimana mereka mainnya, kurang apa yang harus diperbaiki. Bukan ujung-ujungnya nyerang STY, bilang STY out, bilang STY gak pantas jadi pelatih timnas, dan nyerang pemain keturunan juga. Aneh, tau gak? Aneh banget. Meskipun STY belum mendapatkan trofi, tapi dia sudah memberikan hasil yang baik. Bisa lolos Piala Asia tanpa jadi tuan rumah itu luar biasa. Memperbaiki fisik dan sifat buruk pemain di Liga 1 itu juga luar biasa. STY datang dengan formasi timnas yang fisiknya lemah, tidak mengerti teknik dasar, tidak tertib. Coba lihat sekarang, hasil positifnya baru bisa dia petik setelah 4 tahun. Fisik semakin baik, pola pikir lebih baik, lebih disiplin, dan hasilnya bisa diperlihatkan di Liga 1. Seharusnya kebalik ya, seharusnya mereka mendapatkan latihan yang baik di Liga 1 atau di klubnya. Ketika masuk timnas, mereka menyempurnakannya. Berarti kan seburuk itu kita itu ya? Dan yang gak disiplin, yang berbohong pasti nyesel kan? Udah ngelakuin hal itu, jadinya dicoret deh dari timnas. Dan untuk semua orang yang selalu ngehujat para pemain ketika mereka underperform, tidak bisa eksekusi di lapangan, kalian juga nggak waras sih, mau itu ke pemain timnas atau yang di klub. Seharusnya kalian berikan kritik yang tidak menghujat. Kalian juga paham lah, ngerti gitu loh, bisa membedakan. Kritik dan menghujat itu beda, jangan pura-pura nggak tahu. Kalau dikasih tahu bukannya mikir, tapi malah beralasan dengan yakinnya apa yang kalian lakukan itu supaya pemain sadar, supaya memperbaiki diri, supaya tambah semangat. Kunyuk, itu bukan masukan. Yang lu lakuin itu menghujat. Kadang suka banyak ya coach online yang di kolom komentar pemain. Masukan itu kayak pandit-pandit. Mereka juga mengkritik, tapi mereka memberi masukan yang masuk akal dan di akhir pasti memberikan semangat ke pemain timnas yang lagi underperform. Ketika nonton bola pasti ada rasa kesel, marah-marah, keluar kata kasar. Pokoknya marah-marah deh ke pemain. Tapi setelah pertandingan selesai, ya udah gitu loh. Pertandingan udah selesai, rasa keselnya tidak perlu dibawa jadi ketikan jahat, sumpah serapah yang dikirim ke pemain. Buat apa ngelakuin kayak gitu? Apalagi kalau kesalahannya itu sepele, kesalahan yang tidak bisa dihindari di lapangan, tapi kalian tetap menghujatnya. Gila lu! Bisa-bisanya ya kalian punya waktu untuk melakukan itu. Rasa marah lo, sumpah serapah lo tidak akan merubah hasil pertandingan, tidak juga merubah mereka menjadi lebih baik. Mereka pasti udah kena marah pelatih, udah dikasih peringatan apa kesalahannya. Seharusnya tetap dukung mereka, bukan mengatakan mereka tidak pantas. Biasakan ketika tidak sesuai harapan, jangan langsung dihujat. Ngelakuin kesalahan yang nggak bisa dihindari, langsung dihujat. Gila! Ya! Kalian pasti udah lihat juga kan benar ini? Apa-apaan coba? Apaan sih akamsi? Kasian banget kelihatan frustasinya. Kalau nggak diajak itu, buktikan kalau lu itu mampu dan layak, bukannya tantrum. Untuk orang yang bikin banner diskriminasi ini, minimal kalian itu bisa bedain bendera Indonesia itu yang mana. Mungkin yang pasang banner, yang mesen banner, yang bikinnya belum tahu kali ya, kalau bendera merah putih itu bukan cuma Indonesia aja. Dan yang lu cetak itu bukan bendera Indonesia. Kocak banget milih bendera negara sendiri aja salah. MSBI ada-ada aja. Ketua MSBI Sarman El Hakim yang punya ambisi ingin jadi ketum PSSI tapi gagal terus, pernah nyinyir juga ke Ratu Tisha dengan menyebut Ratu Tisha tidak pantas jadi sekjen PSSI karena dia diusir dari Kongres. Pak, coba tarik nafas dulu, lalu ngopi atau pergi liburan sana, biar hati dan otaknya nggak panas. Pak, kalau gagal jadi ketum PSSI itu harus bisa terima kenyataan, biar sakitnya nggak berkepanjangan kayak gini. Tinggal coba lagi nanti apa susahnya. Bukannya malah terus aja nyinyir. Tunjukkan lebih baik lagi kalau pengen jadi ketum PSSI ya Pak. Kalau nyinyir kayak gitu mah, aduh, gimana mau jadi ketum PSSI? Gak akan ada yang milih pastinya. Ogah orang milihnya juga. Untungnya orang yang nyinyir seperti ini tuh cuma sedikit. Lebih banyak orang yang melindungi timnas, lebih banyak orang yang mendukung timnas. Apalagi sekarang timnas lagi bagus, lagi positif. Kalian yang berisik itu nggak banyak, tapi karena media terus menyoroti orang-orang seperti kalian, jadinya ke-up terus, berasa ada terus. Padahal orangnya ya itu-itu aja. Biasalah ya media suka lebay, kasih judul aja kadang suka aneh, suka nggak masuk konteks dari isinya. Kadang media juga berlebihan, mengundang salah paham orang lain. Nah, kita jangan mudah terpancing hanya dengan melihat judul langsung marah-marah. Lihat dulu isinya apa dan cari tahu dulu kayak gimana kebenarannya. Kenapa kalian diserang sama pecinta timnas? Ya karena itu, kalian diskriminasi sama orang yang memiliki orang tua campuran antara Indonesia dan Belanda. Kalian diskriminasiin orang yang punya garis keturunan darah Indonesia. Kalian kritik STY yang gak jelas kritikannya. Giliran pernyataannya dijawab, malah disebut buzzernya STY.
Kalau gitu, saya adalah salah satu buzzernya STY. Saya buzzernya STY yang dibayar dengan cara melihat timnas tampil solid, melihat pertahanan timnas yang kokoh, mainnya bagus. Saya buzzernya STY dengan bayarannya itu. Dan untuk yang nuntut ini itu harus cepat jadi, kalian juga aneh sih. Menuntut ini itu ke Pak Erick Thohir yang baru menjabat jadi ketum PSSI selama 1 tahun, bukan nggak boleh. Dalam setahun ini harus jreng semua jadi sempurna, yang nggak bisa begitu ya tuan-tuan. Pak Erick Thohir baru 1 tahun jadi ketum PSSI, tapi kalian ingin semuanya sempurna, ingin semuanya sudah berjalan, ingin semuanya itu sudah ada. Yang nggak bisa atuh cok. Dia baru 1 tahun loh. Mungkin tuh Pak Erick Thohir teh udah ngejabat lama tapi nggak ada perubahan, nggak punya visi misi. Nah barulah kalian menuntut ini itu. Tegur yang keras kalau bisa. Ini baru 1 tahun loh. Baru 1 tahun aja udah ada VAR, kualitas wasit diperketat, PSSI diaudit biar keuangannya lebih jelas, timnas diperbaiki dan lebih banyak lagi. Halah, tapi pembinaan ini tuh nggak ada. Gimana? Bla 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 bla. Kalian sendiri tahu dan sadar kan, masalah sepak bola Indonesia itu banyak, bejibun banget dan kompleks. Tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 tahun saja. Supporter juga harus bisa bekerja sama agar sepak bola Indonesia bisa membaik. Dengan cara apa? Kayak gimana? Dengan cara stop membuat kerusuhan di stadion. Bisa nggak kalian nggak rusuh gitu di stadion? Buatlah stadion aman, nyaman untuk semua kalangan dari anak kecil sampai orang tua. Bukannya rusuh mulu. Rasa aman nyaman itu jangan hanya ketika nonton timnas saja, tapi ketika kalian nonton klub yang kalian dukung, kalian juga bisa aman, bisa kayak nonton timnas gitu loh, bisa aman dan tenang. Tolong saling menjaga, saling memberi edukasi apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan di stadion. Berikan rasa aman agar penonton yang lain tidak merasa terancam, agar pemain juga bisa bermain lepas, tidak merasa terancam atau merasa takut akan ada kerusuhan supporter. Seharusnya kita itu malu loh, terus-menerus membuat kerusuhan di stadion. Malu dilihat negara lain. Semoga banyak supporter yang sadar tidak boleh rusuh di stadion. Orang luar aja memuji kemajuan sepak bola Indonesia berkat Erick Thohir. Madam Pang aja iri. Pengamat bola Malaysia juga bilang yang mereka takutin itu Erick Thohir. Tanpa Erick Thohir tidak mungkin bisa skuad Garuda seperti sekarang. Orang Malaysia aja belum ada yang bisa menandingi kebijakan dari Pak Erick Thohir ini. Kalian malah ribut mulu bisanya. Sekarang yang harus kita lakukan, stop membicarakan naturalisasi seolah-olah baru kali ini dilakukan. Seolah-olah itu kesalahan, stop bikin gaduh di stadion. Dan untuk Rocky Gerung dan untuk orang politik lainnya, gak usah caper tiba-tiba bahas timnas, tiba-tiba nolak naturalisasi, bla bla bla. Kalian juga tidak pantas mendiskriminasi anak bangsa hanya karena mereka ditakdirkan memiliki keluarga campuran dan besar di luar negeri karena orang tuanya mendapatkan jodoh di sana. Jadinya kalian menolak mereka, kalian mendiskriminasi mereka seakan tidak boleh pulang ke Indonesia, yang padahal mereka memiliki hak untuk pulang ke Indonesia, yang dimana orang tua mereka atau kakek nenek mereka adalah orang Indonesia. Yang terus mempermasalahkan pemain keturunan, gue doain kalau keluarga kalian ada yang belum dapat jodoh, semoga jodohnya ada di negara lain, termasuk kalian yang belum dapat jodoh. Biar kalian bisa lihat contohnya secara langsung dan merasakan apa itu garis keturunan. Sedih rasanya ternyata para pemain timnas seperti Bang Jay dan yang lainnya itu tahu dan mendengar, melihat perselisihan tentang naturalisasi di sini. Mereka tahu kegaduhan ini. Gue cuma bisa berdoa semoga hati mereka dilapangkan dan lebih sabar lagi lihat orang-orang konyol yang menyerang mereka secara personal, yang terus membahas naturalisasi, yang terus mendiskriminasi mereka. Semoga mereka lebih sabar, tidak kepancing emosinya, dan tidak merasa sedih juga. Silahkan kritik timnas dan PSSI agar mereka juga tetap harus berbenah menjadi lebih baik, karena kritikan itu tetap perlu. Dan untuk cegil-cegilnya timnas, terutama cegilnya Nathan sama Rafael yang barbar, tolong kalian jangan terlalu gila, jangan terlalu stres, jangan sampai mengusik privasinya mereka. Mereka tidak perlu ditreat seperti anak kecil ya. Yang mereka butuhkan adalah support, bukan mengganggu sampai ke ranah privasi, apalagi nyuruh-nyuruh, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh pacaran, tidak boleh. Mereka itu atlet, bukan idol K-pop kalian. Tidak salah apa yang kalian lakukan, tapi kalau berlebihan, kasihan mereka. Mereka jadi gak nyaman. Ya, jadi jangan berlebihan ya, buat mereka nyaman. Ayo guys, kita dukung timnas aja deh sekarang. Tinggal dikit lagi loh menuju Piala Dunia, dikit lagi. Meskipun dikit lagi, tapi tantangannya tentu nggak mudah ya. Jangan berpikir mudah, apapun bisa terjadi. Yang penting kita dukung aja lah pokoknya. Kita beri dukungan yang positif, berikan dukungan yang baik agar mereka semangat dan tetap sehat menjalani kualifikasi Piala Dunia ini. Jangan ganggu semangat juang mereka.
Saya Bajarnya STY dari cabang Bandung. Terima kasih yang udah mendengarkan ocehan ini. Sampai jumpa. Dadah.